bisa pimpin doa. Kasama mau tunjuk atau ada yang maju? Tanya maju di depan. Apa caranya? Pimpin doa. Abi pimpin doa, Abi pimpin doa depan. Tidak ada yang mau pimpin doa. Maju. Oke, tepuk tangan untuk adik yang telah berani maju depan. Oke, maju depan pimpin doa. Abi Rehan, maju Abi Rehan. Maju. Oke. Oke, Najera pimpin doa. Oke, kita lanjut materi kita pada hari ini yaitu tentang rukun iman. Sebelum kita mulai, Kasam tanya, ada yang tahu rukun iman itu ada berapa? Rukun iman itu ada berapa? Ada berapa rukun iman? Ada 6. Oke, rukun iman ada berapa? 6. Ada yang bisa sebutkan salah satu dari rukun iman? 1. Iman kepada Allah. Iman kepada Allah. Terus yang kedua, habis iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah. Selain iman kepada malaikat, yang ketiga iman kepada apa? Iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab Allah. Oke, habis iman kepada kitab-kitab, rukun iman yang keempat itu iman kepada apa? Oke, iman kepada Rasul Allah. Oke, tepuk tangan untuk adik yang telah menjawab. Oke, tepuk tangan dulu dia. Oke, iman kepada kita. Allah. Terus yang kelima, rukun iman yang kelima, iman kepada hari kiamat. Oke. Terus yang terakhir, iman kepada qada dengan qada atau iman kepada takdir baik dengan takdir buruk. Oke, tadi rukun iman itu tadi ada 6. Pertama iman kepada Allah. Semua rukun iman tadi itu ada 6. Pertama iman kepada Allah. Kedua iman kepada malaikat. Terus yang ketiga iman kepada kitab-kitab. Yang keempat iman kepada Rasul Allah. Yang kelima beriman kepada hari kiamat. Yang keenam beriman kepada qada dan qadar. Oke, baik. Ini Kasam akan menjelaskan satu persatu dari rukun iman. Pertama itu rukun iman dari iman kepada Allah.
Jadi adik-adik kalian tahu beriman kepada Allah? Apa itu arti dari iman? Jadi arti dari iman itu yaitu kita mempercayai sesuatu atau kita meyakini sesuatu. Jadi beriman kepada Allah itu adik-adik, kita percaya bahwasanya Allah itu ada dan Allah itu Maha Satu. Allah itu yang telah menciptakan manusia. Jadi yang perlu disangka itu hanya Allah, karena Allah itu Maha Esa, Allah itu satu. Allah itu yang menciptakan manusia. Terus yang kedua beriman kepada malaikat. Jadi beriman kepada malaikat ini adik-adik, kita sebagai umat Islam harus yakin dan percaya bahwa ada malaikat Allah. Nah, selanjutnya Kak sama tanya, malaikat Allah itu yang tercatat di dalam Al-Quran itu ada berapa? Ada yang bisa jawab? Ada berapa? Ada 11. Terus nabi itu yang tercatat dalam Al-Quran ada berapa? Ada 25 nama nabi. Jadi kita percaya dengan adanya bahwasanya ada malaikat. Terus kita malaikat ini adik-adik, tempatnya ada malaikat yang mencatat amal buruk dan amal baik seseorang. Ada juga malaikat yang memberi rezeki. Ada malaikat yang menyampaikan wahyu. Ada malaikat apa lagi? Yang penjaga neraka. Ada malaikat yang penjaga surga. Ada juga malaikat yang bertanya di dalam kubur. Jadi semua malaikat itu kita harus percaya bahwasanya malaikat itu ada. Oke, lanjut. Iman kepada kitab-kitab Allah. Nah, adik-adik, iman kepada kitab-kitab Allah itu adik-adik. Zain, Abi, Rehan pindah di sebelah. Abi pindah sini. Iman kepada kitab-kitab Allah itu adik-adik, kita yakin dan percaya bahwasanya kitab-kitab Allah itu ada. Sampai bisa sebutkan kitab-kitab Allah itu. Yang pertama itu Al-Quran. Yang kedua ada kitab Injil. Ada yang namanya kitab Zabur. Ada yang namanya kitab Taurat. Nah, adik-adik, kalau kita umat Islam itu kitabnya kita itu kitab Al-Quran. Jadi adik-adik itu harus sebagai umat Islam, adik-adik itu harus bisa mengaji, bisa belajar untuk membaca Al-Quran, karena kitab-kitab kita itu, kitab umat Islam itu yaitu kitab Al-Quran. Jadi awal proses adik-adik mengaji, maka adik-adik harus bisa belajar dari Iqra. Kalau adik-adik belajar sudah lancar Iqra, terus lanjut ke Al-Quran. Maka adik-adik harus selalu semangat untuk belajar dengan jadi. Oke. Terus kita lanjut kepada beriman kepada Rasul. Nah, beriman kepada Rasulullah ini adik-adik, kita percaya bahwasanya Allah itu punya Rasul. Rasul di sini adik-adik yaitu utusan Allah yang menyampaikan risalah dari kitab-kitab tersebut. Rasul-rasul ini tugasnya untuk menyampaikan dakwah kepada umat sebelumnya, sebenarnya bisa mengenal namanya agama Islam. Terus yang kelima itu kita percaya iman kepada hari kiamat. Beriman kepada hari kiamat ini adik-adik, kita percaya bahwasanya
kehidupan di dunia. Kiamat ini ada terbagi dua, adik-adik. Ada kiamat sugro, ada kiamat kubro. Kiamat sugro ini yaitu kiamat kecil. Nah, kiamat kecil yang sekarang ini yang kita rasakan adik-adik, contohnya tanah goyang. Nah, tanah goyang itu termasuk dalam kiamat kecil. Tanah goyang, terus musibah kebakaran atau banjir. Nah, banjir itu termasuk dalam kiamat kecil. Atau orang meninggal, nah itu termasuk dalam kiamat kecil. Kiamat kubro ini yaitu kiamat di mana ketika alam semesta, ketika dunia ini dihancurkan, maka planet-planet, bumi-bumi ini bertaburan di atas dunia, Allah hancurkan, semua saling bertabrakan. Jika bertabrakan maka semua akan meledak. Nah itu namanya kiamat. Kiamat itu segala sesuatu di bumi ini akan hancur. Maka ketika hancur berakhirlah semua kehidupan yang ada di bumi ini. Karena di dunia kita hidup di dunia ini hanya bersifat sementara. Kehidupan yang sesungguhnya itu adik-adik yaitu di akhirat kelak. Maka kita sebagai umat muslim harus harus banyak-banyak beramal soleh, harus banyak-banyak adik-adik harus berbakti kepada kedua orang tua supaya adik-adik harus sering rajin sholat, rajin mengaji supaya ketika kiamat sudah terjadi kita semua disyukurkan, maka adik-adik semua, orang semua kita masuk umat yang taat pada Allah. Oke, lanjut. Selanjutnya yang keenam itu terakhir iman kepada qada dan qadar. Beriman kepada qada dan qadar ini adik-adik, orang adik-adik semua kita harus percaya bahwasanya ada itu yang namanya. Jadi antara itu beriman kepada qada dan qadar. Jadi beriman kepada qada dan qadar ini iman percaya bahwasanya lebih baik dan terburuk kepada Allah. Jadi kita harus yakin ada lebih baik dan terburuk tersebut. Baik, adik-adik, lah materi pada sore hari ini yang kita bisa sampaikan. Dan dirinya Ustaz, mohon maaf. Ustaz akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.